Expert Siebel Incorporated. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldewa Jana Sinaputra Hashim dengan NIM 333211938 dari jurusan Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi, pada video kali ini saya ingin mengemukakan pendapat saya mengenai disrupsi digital. Terdapat beberapa pertanyaan yang diberikan dalam pembuatan video kali ini adalah seperti satu, bagaimana opini Anda tentang hal ini? Hal ini yang dimaksud mungkin adalah disrupsi digital, dan yang kedua, kaitkan seluruh materi yang Anda peroleh dari mata kuliah etika profesi dengan kenyataan ini. Dan yang ketiga, pertanyaannya adalah apa yang harus Anda lakukan dan apa yang harus Anda persiapkan sebagai calon tenaga kerja di masa depan. Dan yang keempat, sudah siapkah Anda? Disrupsi teknologi digital adalah era terjadinya di mana inovasi dan perubahan besar-besaran secara fundamental karena hadirnya teknologi baru yang mengubah sistem yang terjadi di Indonesia maupun global. Dan ada menurut penelitian dari Financial Brand, disrupsi teknologi digital adalah perubahan sistem teknologi digital secara fundamental yang mana teknologi digital tersebut atau robot mampu mengubah peran dan menggantikan pekerjaan manusia. Saya kaitkan dengan teori-teori yang sudah saya dapatkan dengan video yang sudah saya tonton. Sama dengan penelitian The Financial Brand, pada video tersebut juga memberitahu bahwa tentang digital disruption, semua hal nanti akan digantikan oleh robot. Apa yang bisa mekanik dan elektrik pasti akan digantikan oleh perannya robot. Jadi manusia semuanya dapat digantikan oleh AI atau Artificial Intelligence, sehingga banyak menelan bisnis-bisnis yang bergaya tradisional. Nah, selanjutnya apa saja sih yang akan terdisrupsi dan apa yang akan mendisrupsikan tersebut? Yang pertama adalah sosial media dan search engine. Kan kita sepertinya sudah tahu ya bahwa Facebook dan Google itu mereka industri yang paling cepat mendisrupsi sekaligus paling cepat terdisrupsi, sehingga dengan perkembangan zaman, sosial media dan search engine tersebut dapat terjadi perubahan yang dimana fungsinya dapat bergeser secara jauh dari saat ini. Yang kedua adalah media mainstream. Sudah puluhan tahun media mainstream merajai dalam dunia pemberian informasi maupun hiburan. Nah, kita ambil contoh deh seperti kayak Kompas, Femina, Jawa Pos, RCTI, dan TVRI, dan masih banyak lagi. Dan kita ambil seperti koran-koran lokal lah. Namun di tahun 2030 rasanya semua itu akan menghilang. Kita ambil contoh Net TV. Net TV itu salah satu media televisi yang dimana menginvestasikan 3 triliun untuk mendapat 1 juta viewers per harinya. Dibandingkan dengan channel Bosman Mardiku, channel Bosman Mardiku tuh hanya membutuhkan modal tidak sebanyak dengan Net TV, akan tetapi viewernya itu bisa mencapai 1 juta viewer dari YouTube per harinya. Tidak hanya channel Bosman Mardiku saja, masih banyak channel-channel lainnya, channel-channel papan atas seperti ambil contoh lah kayak Rans dan Deddy Corbuzier. Viewernya juga lebih banyak daripada Net TV karena generasi milenial sekarang ini atau biasa disebut dengan Gen Z ya, lebih senang menonton hiburan berbasis internet dan tidak lagi nonton lewat televisi, apalagi nanti setelah jaringan 5G hadir di Indonesia. Saya yakin menurut opini saya sendiri nanti ada waktunya di mana semuanya hanya menikmati hiburan berbasis internet dan dapat informasi-informasi via internet juga. Karena saya sendiri saja sudah jarang nonton televisi dan lebih menikmati menonton hiburan dan mendapatkan informasi seputar berita dan lainnya lewat internet, bukan lagi baca koran dan nonton TV. Lalu yang ketiga yang akan terdisrupsi adalah toko-toko retail yang berjualan di tempat seperti kayak Ramayana, Matahari, Department Store, dan retail shop tersebut pasti akan tergeser dan menjadi marketplace digital. Apalagi sekarang lebih mudah karena produsen bisa langsung menjual barang-barang yang mereka hasilkan langsung ke konsumen tanpa adanya orang ketiga.
Dalam kasus ini saya juga lebih senang sih berbelanja online karena lebih mudah dan tidak perlu capek-capek ke mall atau retail shop untuk beli barang. Hanya membutuhkan satu klik beli dan tentukan pembayaran. Setelah tidak beberapa lama pasti barang tersebut sudah ada di tangan. Lalu yang keempat adalah hadirnya fintech atau financial technology. Banyaknya bank yang akan mengurangi kantor cabangnya karena semua sudah menjadi mobile. Saya sendiri saja menggunakan Livin by Mandiri atau Mandiri e-banking karena lebih mudah untuk mentransfer dan mengecek saldo tanpa harus ke mesin ATM terdekat. Yang kelima, yang akan terdisrupsi selanjutnya adalah telekomunikasi. WhatsApp akan melibas semuanya. Telkom akan merubah landscape-nya. Kenapa? Karena mendadak komunikasi menjadi semuanya gratis. Telekomunikasi akan terdisrupt kalau tidak cepat melakukan perubahan atau game changing. Karena telekomunikasi merubah dari more for less menjadi more for zero, yang dimana more for zero tersebut ciri dari digital disruption. Yang keenam, apa yang terdisrupsi kemudian edukasi. Yang kita alami sekarang, edukasi sekarang juga karena ada faktor dari COVID-19 ya, edukasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan apabila terdisrupsi, edukasi nanti tidak akan pakai ruang kelas dan tidak menggunakan jasa guru maupun dosen lagi. Apa yang dilakukan? Mereka menggunakan digital ruang kelas, tidak sebanyak sekarang lagi yang di kampus, di ruang sekolahan, tidak lagi. Kita menggunakan digital ruang kelas karena semuanya digital. Dan saya pikir juga lama-kelamaan mungkin proses belajar mengajar sama seperti cara berkomunikasi pada film Star Wars ya, menggunakan hologram, bisa jadi. Nah, itu saja mungkin beberapa hal yang dapat terdisrupsi akibat disrupsi digital. Dan kembali kepada pertanyaan yang nomor pertama, bagaimana opini Anda tentang hal ini? Menurut saya sendiri, disrupsi digital sendiri seperti pedang bermata dua, yang dimana hal ini dapat menguntungkan dan dapat merugikan. Ambil contoh menguntungkannya itu ketika kita ingin membeli barang tapi malas ke retail shop atau ke mall. Akan lebih mudah kan kita untuk berbelanja di e-commerce atau lewat online saja. Dan sisi negatifnya, tapi apabila kita membeli dari e-commerce, dari retail shop tersebut pasti akan kekurangan pendapatan dan membuat dapat terjadinya retail shop tersebut gulung tikar dan beberapa pekerja di sana tidak dapat pekerjaan dan tidak dapat duit. Dan yang kedua, kaitkan seluruh materi yang Anda peroleh dari mata kuliah etika profesi dengan kenyataan ini. Yang pertama adalah menurut saya selalu menjaga dan menjalankan kode etik dalam menghadapi disrupsi digital ini. Yang kedua adalah tetap menjalankan hak serta kewajiban sebagai tenaga kerja. Walaupun nantinya kita tidak tahu karena adanya disrupsi digital, pekerjaan yang kita lakukan dapat dilakukan secara work from home ataupun work from office. Yang ketiga, selalu bersikap profesional. Profesional di sini dalam menghadapi disrupsi digital, dalam hal ini berkomunikasi dengan sesama tenaga kerja dan selalu berperilaku jujur. Yang keempat dan yang paling terpenting adalah selalu berinovasi dan mengikuti perkembangannya zaman. Kurangi hal-hal seperti mencuri kekayaan intelektual orang lain dan melakukan plagiasi, karena apabila kita masih terpaku dengan ide-ide yang sudah ada, kita mungkin akan tertinggal zaman dan akan terkena dampak negatif dari disrupsi digital ini. Dan yang nomor 3, apa yang harus Anda lakukan dan apa yang harus Anda persiapkan sebagai calon tenaga kerja di masa depan? Sebenarnya cukup simpel, selalu berinovasi saja dan mengikuti perkembangan zaman. Kurangi hal-hal seperti mencuri kekayaan intelektual orang lain dan melakukan plagiasi itu dikurangi. Karena apabila kita tidak melakukan inovasi dan tidak mau mengikuti perkembangannya zaman, kita pasti akan tertinggal dan kita akan terkena dampak negatif seperti tadi kayak retail shop. Apabila retail shop tidak cepat-cepat game changing merubah ke jadi e-commerce atau online shopping, pasti banyak pekerjanya yang kehilangan mata pencaharian. Dan pertanyaan terakhir, sudah siapkah Anda? Untuk saat ini hampir siap. Mungkin itu saja opini-opini yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.